Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita membaca Mazmur. Kak Ete mau mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita siapkan Alkitabnya ya. Sudah siap Alkitabnya? Kita akan membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya bergantian. Kak Ete akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik di rumah bersama Jeremy akan membaca ayatnya yang genap. Sudah siap? Mari kita baca. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik silahkan duduk yang rapi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman, mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami. Berkati kami Tuhan dan juga berkati kakak-kakak layan yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga
ayat yang 9. 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Adik-adik, sekedar mengingatkan bahwa beberapa minggu yang lalu kakak sudah menjelaskan tentang di mana itu kota Korintus serta bagaimana keadaan masyarakat dan jemaat di Korintus. Ayat yang kita baca pada pagi ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama ayat 1 hingga ayat 3 dan bagian yang kedua ayat ke-4 hingga ayat yang ke-9. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga ini merupakan bagian pembuka yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Ini bukan sekedar salam, tetapi juga mengandung makna yang sangat dalam. Ayat yang pertama, Paulus menegaskan bahwa tugas yang Paulus jalankan merupakan sebuah tugas penugasan yang dari Allah. Ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus disebutkan, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa status jemaat di Korintus sudah dikuduskan dan menjadi milik Allah, yang seharusnya berperilaku mengarah pada kehendak Allah. Kemudian ayat yang ketiga, salam ini diakhiri dengan sebuah doa berkat bagi jemaat Korintus, agar kemurahan Allah melalui kasih karunia-Nya selalu menyertai kehidupan jemaat untuk merasakan damai sejahtera Allah. Kemudian bagian yang kedua, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9, yaitu yang merupakan ucapan syukur. Ayat 4 sampai dengan ayat 7, Rasul Paulus mengucapkan syukur atas karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Kasih karunia Allah menjadikan jemaat memiliki kekayaan dan karunia dalam segala hal. Lalu diakhiri ayat ke-8 dan yang ke-9, Paulus memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat di Korintus bahwa Allah yang telah menganugerahkan berbagai karunia merupakan Allah yang tidak meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan Allah di tengah dunia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga melalui firman yang kita baca pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Ada yang tahu apa artinya menjadi saksi Kristus? Ya, menjadi saksi bisa berarti menjadi contoh, menjadi teladan, atau orang yang bisa menceritakan. Tugas sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur, sebagai rasa terima kasih bahwa adik-adik kita sudah menerima karya keselamatan. Jadi ketika adik-adik sudah diselamatkan oleh Yesus
karena melalui pengorbanannya di kayu salib, adik-adik harus bisa mengucap syukur melalui melakukan tugas menjadi saksi Kristus. Juga kita diingatkan bahwa, atau adik-adik diingatkan bahwa ketika mau menjadi Kristus dengan penuh sukacita, menjadi saksi Kristus harus dimulai dari rumah. Misalnya, membantu orang tua, membantu mama membersihkan tempat tidur, membersihkan meja makan, mencuci piring, mencuci sepeda motor, menyapu halaman. Kalau menjadi saksi Kristus sekolah, misalnya, ya, bisa membantu ibu guru membawakan peralatan praktek, menolong teman, atau membantu ibu guru menghapus tulisan di papan tulis. Adik-adik, belakangan ini ada sikap-sikap yang sungguh bukan merupakan tindakan menjadi saksi Kristus. Misalnya yang belakangan ini marak terjadi di antara anak-anak, yaitu melakukan bullying di WhatsApp grup. Ketika adik-adik WhatsApp teman-teman, mengatakan kata-kata yang atau menggunakan kata-kata yang tidak enak untuk didengar, dibaca. Ya, kira-kira ada nggak yang pernah melakukan ini? Mengata-ngatai teman di WhatsApp grup, sampai teman yang dikatain, yang diejek itu sampai mau menangis, lalu yang lain-lain mentertawakan. Tentu ini hal yang sama sekali itu bukan merupakan atau merupakan sesuatu yang bisa diteladani, yang merupakan saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Misalnya, nggak enak, aku mesti menolong teman karena disuruh kakak layan begitu. Bukan, karena Allah sudah mengasihi kita, mengasihi adik-adik melalui orang tua. Maka ucap syukur yang adik-adik lakukan, ungkapkan melalui perbuatan baik adik-adik. Sehingga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik jalankan dengan penuh sukacita, maka adik-adik bisa diteladani oleh anak-anak lain. Dan perbuatan adik-adik merupakan atau adik-adik sudah berani dan bisa menjadi saksi Kristus. Gimana? Bisa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap hari, dimulai dari rumah dan di sekolah. Ya, kakak yakin adik-adik bisa dan mampu melakukan itu dengan penuh sukacita. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Setelah kita mendengar cerita, kita akan beraktivitas. Nah, aktivitas kali ini tidak membuat prakarya, tetapi kita akan menunjukkan perilaku atau perbuatan baik kita sebagai saksi Kristus. Kita adalah saksi Kristus dimanapun kita berada, di sekolah ataupun di rumah. Nah, adik-adik nanti minta tolong sama mama papa
untuk mengirimkan foto atau video saat adik-adik menjadi saksi Kristus di rumah. Contohnya, membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur, terus berdoa sebelum makan atau sebelum tidur, juga belajar atau membantu mama dan papa di rumah. Oke? Minta tolong mama dan papa untuk mengirimkan foto atau video adik-adik kepada kakak-kakak layan. Selamat beraktivitas! Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami, agar persembahan ini layak di hadirat-Mu yang kudus. Berkati juga persembahan ini, agar boleh berguna untuk pelayanan di gereja kami, dan untuk pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang senantiasa menolong kami, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur serta berterima kasih karena Allah terus baik kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh memampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah teman-teman kami. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Untuk teman-teman kami yang sedang bersedih hati karena kedukaan,
Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang terkasih. Tuhan, biarlah Engkau terus mengaruniakan kesehatan, juga Tuhan menambahkan hikmat agar orang tua kami juga boleh terus menjadi orang tua yang bijaksana bagi kami anak-anaknya. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk pendeta dan penatua, juga para diaken. Tuhan, biarlah Engkau boleh karuniakan kesetiaan untuk melayani Tuhan di jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini juga untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara ini, agar bangsa ini boleh senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan boleh mengasihi bangsa dan negara kami ini. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan boleh berikan hikmat dan kuasa-Mu agar boleh memimpin negara dan bangsa ini dengan seturut akan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memberikan segala apa yang kami perlukan melalui kedua orang tua kami. Pada akhirnya ya Tuhan, ketika kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu pagi ini, Tuhan tetap menyertai kami. Segala syukur dan syafaat kami pada hari ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.